Hidup adalah sesuatu yang kita alami setiap hari, namun apakah kita pernah bertanya apa makna dan tujuan dari hidup ini? Apakah hidup ini memiliki nilai dan kebenaran yang objektif dan universal, ataukah hidup ini hanyalah sebuah ilusi yang tidak berarti apa-apa? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh aliran filsafat yang disebut nihilisme. Nihilisme adalah sebuah pandangan hidup yang menolak semua nilai dan kepercayaan yang ada dalam hidup. Menurut nihilisme, hidup tidak memiliki makna, tujuan, atau kebenaran yang objektif. Nihilisme menganggap bahwa semua hal yang kita anggap penting atau berharga hanyalah ilusi yang diciptakan oleh manusia untuk menghibur diri. Nihilisme berasal dari kata Latin nihil, yang berarti tidak ada, kosong, atau hampa. Nihilisme merupakan kecenderungan baru di zaman modern, yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya yang menantang nilai-nilai tradisional. Nihilisme juga dipicu oleh krisis eksistensial yang dialami oleh manusia modern yang merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Penjelasan singkat tentang jenis nihilisme. Nihilisme moral adalah pandangan yang menolak adanya standar moral yang objektif dan universal. Menurut nihilisme moral, tidak ada yang benar atau salah, baik atau buruk, dalam tindakan manusia. Semua moralitas hanyalah konstruksi sosial yang relatif dan subjektif. Nihilisme moral juga menolak adanya Tuhan sebagai sumber atau hakim moral. Nihilisme epistemologis adalah pandangan yang menolak adanya kebenaran yang objektif dan universal. Menurut nihilisme epistemologis, tidak ada yang benar atau salah, fakta atau opini dalam pengetahuan manusia. Semua pengetahuan hanyalah interpretasi yang relatif dan subjektif. Nihilisme epistemologis juga menolak adanya metode atau kriteria yang valid untuk mencapai atau memverifikasi kebenaran. Nihilisme eksistensial adalah pandangan yang menolak adanya makna atau tujuan yang objektif dan universal dalam hidup manusia. Menurut nihilisme eksistensial, tidak ada yang penting atau berharga, harapan atau cita-cita dalam hidup manusia. Semua hidup hanyalah kebetulan yang tidak berarti. Nihilisme eksistensial juga menolak adanya Tuhan sebagai pencipta atau pemberi makna hidup. Nihilisme kosmik adalah pandangan yang menolak adanya makna atau tujuan yang objektif dan universal dalam alam semesta. Menurut nihilisme kosmik, tidak ada yang penting atau berharga, arah atau tujuan dalam alam semesta. Semua alam semesta hanyalah kekosongan yang tidak berarti. Nihilisme kosmik juga menolak adanya Tuhan sebagai penguasa atau penata alam semesta. Tokoh dan gagasan nihilisme, salah satu tokoh yang terkenal dengan konsep nihilisme adalah Friedrich Nietzsche, seorang filsuf dan kritikus budaya Jerman. Ia mengkritik moralitas dan agama tradisional Eropa, serta menyatakan bahwa nihilisme adalah akibat dari kemunduran nilai-nilai Barat. Ia membedakan antara nihilisme pasif dan nihilisme aktif. Nihilisme pasif adalah sikap menyerah atau putus asa karena tidak ada yang berarti dalam hidup. Nihilisme aktif adalah sikap menghancurkan nilai-nilai yang ada untuk menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehendak individu. Nietzsche menganggap bahwa nihilisme pasif adalah gejala dari kelemahan dan penurunan manusia. Ia menganggap bahwa manusia modern telah kehilangan keberanian, kreativitas, dan individualitas. Ia mengatakan bahwa manusia modern telah menjadi budak dari moralitas dan agama yang menekan dan menipu mereka. Ia mengatakan bahwa manusia modern telah menjadi manusia terakhir, yaitu manusia yang puas dengan kehidupan yang nyaman, aman, dan rata-rata tanpa memiliki semangat atau cita-cita yang tinggi. Nietzsche mengajak manusia untuk keluar dari nihilisme pasif dan menuju nihilisme aktif. Ia mengajak manusia untuk menjadi pembuat nilai, yaitu manusia yang berani menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehendak dan potensi mereka. Ia mengajak manusia untuk menjadi Übermensch,
yaitu manusia yang melebihi manusia biasa yang memiliki kekuatan, kebebasan, dan kreativitas yang luar biasa. Ia mengajak manusia untuk menjadi pemusnah Tuhan, yaitu manusia yang berani menghapus Tuhan dari kesadaran dan kehidupan mereka, dan menggantikannya dengan diri mereka sendiri. Selain Nietzsche, ada juga tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan nihilisme, baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Berikut adalah beberapa contoh tokoh dan gagasan nihilisme. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf dan penulis Prancis yang mengembangkan konsep eksistensialisme, yaitu pandangan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya manusia tidak memiliki esensi atau makna yang tetap, melainkan harus menciptakan makna sendiri melalui pilihan dan tindakan mereka. Sartre mengatakan bahwa manusia adalah terkutuk untuk bebas. Artinya, manusia harus bertanggung jawab atas kebebasan dan keputusan mereka tanpa ada Tuhan, alasan, atau standar yang dapat membimbing atau membenarkan mereka. Albert Camus, seorang filsuf dan penulis Prancis yang mengembangkan konsep absurdisme, yaitu pandangan bahwa hidup adalah absurd, artinya tidak ada hubungan antara keinginan manusia akan makna dan kenyataan yang tidak memberikan makna. Camus mengatakan bahwa manusia harus menghadapi absurditas hidup dengan pemberontakan, kebebasan, dan gairah, tanpa mengharapkan Tuhan, keadilan, atau harapan. Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, yang mengembangkan konsep ontologi fundamental, yaitu analisis tentang makna dari keberadaan manusia atau Dasein. Heidegger mengatakan bahwa manusia harus menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang dilemparkan ke dalam dunia yang tidak mereka pilih, dan bahwa mereka harus menghadapi kematian sebagai kemungkinan yang selalu ada. Heidegger mengatakan bahwa manusia harus mencari makna hidup dengan menghadapi kecemasan, kesunyian, dan ketidakpastian, tanpa mengandalkan Tuhan, rasionalitas, atau tradisi. Dampak nihilisme bagi kehidupan manusia. Nihilisme adalah pandangan hidup yang cukup ekstrim dan kontroversial. Banyak orang yang tidak setuju dengan nihilisme karena mereka percaya bahwa hidup memiliki makna dan tujuan yang lebih tinggi. Beberapa orang juga menganggap nihilisme sebagai sumber kegelisahan, depresi, atau kekerasan. Namun, ada juga orang yang merasa bebas dan damai dengan nihilisme karena mereka tidak terikat oleh aturan atau norma yang dibuat oleh orang lain. Mereka merasa bahwa mereka dapat menentukan sendiri arti dan tujuan hidup mereka. Nihilisme dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia, tergantung pada bagaimana seseorang menanggapi dan menerapkannya. Nihilisme, meskipun dianggap sebagai pandangan yang skeptis dan penuh dengan ketidakbermaknaan, dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, nihilisme membebaskan individu dari belenggu norma sosial dan ekspektasi yang membatasi kreativitas dan kebebasan. Kedua, dengan mengakui ketidakbermaknaan inheren dalam kehidupan, seseorang dapat mengembangkan sikap yang lebih terbuka dan fleksibel terhadap perubahan dan ketidakpastian. Ketiga, nihilisme mendorong refleksi pribadi dan eksplorasi filosofis yang mendalam, memperluas pemahaman tentang eksistensi dan mengajak kita untuk menciptakan makna sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa nihilisme juga dapat menimbulkan perasaan putus asa dan kebingungan, sehingga perlu diimbangi dengan pandangan yang lebih positif atau konstruktif. Silahkan diskusi di kolom komentar.